Halo anak ibu kelas 7. Selamat berjumpa kembali nakku ya dengan bidang studi IPA terpadu dengan Ibu A Ginting. Gimana kabarmu nakku sayang? Sehat kan aku? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya nak, bisa jaga kondisi, jaga kesehatan ya, terutama masa-masa Covid ya, harus bisa kalian jaga kesehatan ya nak ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita nakku, mari kita berdoa sebentar ya anakku ya. Nah, jadi coba persiapkan dirimu untuk berdoa. Nah, sekarang kita mulai anakku ya. Nah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas segala kasih-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami, di mana ya Bapa pada pertemuan kami kali ini kami akan belajar. Ya Bapa, turunkanlah terang Roh Kudus-Mu kepada anak didik kami supaya mereka dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami datang melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, nah kepada anak ibu kita jumpa dengan materi klasifikasi materi dan perubahannya. Ya, itulah judul kita pada pertemuan kali ini anakku ya. Nah, kemudian materi kita yaitu membahas tentang zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, jadi ibu rasa dulu di SD kalian sudah pelajari tentang zat ya, zat apa itu zat atau materi. Nah, jadi materi atau zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Itulah yang dimaksud dengan materi atau zat. Segala sesuatu yang memiliki massa, yang menempati ruang, ya. Nah, di mana zat terbagi atas 3 anakku ya, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas ya. Zat cair, padat, dan gas. Nah, sekarang kita lihat yaitu untuk zat padat. Kalau kita lihat zat padat, dia mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Itulah cirinya ya anakku ya. Di mana jarak dan partikelnya sangat rapat. Kemudian partikel zat padat tidak dapat bergerak secara bebas, ya, tidak dapat bergerak secara bebas. Nah, bisa kamu lihat, inilah contoh zat padat. Coba kamu perhatikan itu, ada batu kerikil, koral, kemudian ada beberapa kayu ya, atau kuningan, kemudian tembaga, baja, ada di situ dibuat itu, kayu, kemudian potongan-potongan daripada kain. Itulah contoh zat padat nakku ya, bisa kamu lihat pada gambar. Nah, sekarang kita lihat untuk zat cair. Jarak antara partikel sangat rapat, tidak dapat bergerak bebas. Oke, bisa kamu lihat di sini ya. Sorry nakku ya. Contoh zat padat tadi masih ini rupanya zat padat. Jarak antara partikelnya sangat rapat. Bisa kamu lihat ada di situ susunan partikelnya di dalam suatu bejana yang warna merah ini nakku. Di mana dia tidak dapat bergerak dengan bebas. Oke, nah sekarang kita lihat yang kedua nak. Yang kedua yaitu zat cair. Zat cair bentuknya berubah sesuai tempatnya, tetapi volumenya tetap. Ibu ulangi sekali lagi, kalau dia zat cair, volumenya tetap, tapi bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Nah, misalnya kalau kamu masukkan zat cair ke dalam cerek, atau misalnya ke dalam sesuatu, bisa ke dalam gelas, ya, maka dia sesuai dengan bentuknya. Nah, dia akan di dalam cerek berbentuk cerek, di dalam gelas berbentuk gelas, begitu maksudnya. Kemudian yang kedua, jarak antar partikel lebih renggang. Kemudian antar partikel dapat bergerak bebas, namun terbatas. Oke, bisa kamu lihat contoh zat cair. Itu air yang dituangkan ke dalam gelas akan bentuknya seperti gelas. Kemudian zat cair yang dalam botol, atau dalam minuman-minuman, atau dalam minyak. Jadi itulah beberapa contoh daripada zat cair. Atau jarak antara partikel lebih renggang, itu tetap. Coba kamu lihat
bejana di dalam bejana itu ada beberapa partikel-partikel di mana dia dapat bergerak bebas tetapi terbatas. Bisa kamu lihat itu nakku ya. Kemudian sekarang gas. Gas adalah bentuk dan volumenya yang selalu berubah, di mana jarak antar partikel sangat renggang, di mana partikel dapat bergerak sangat bebas. Itulah bedanya dengan zat padat dan zat cair. Kalau tadi pada zat padat bentuk dan volumenya tetap. Kalau dia pada zat cair bentuk dan volumenya sesuai wadahnya, bentuknya sesuai wadahnya dan volumenya tetap. Kalau pada gas bentuk dan volumenya selalu berubah. Jarak antar partikelnya sangat renggang, kemudian partikelnya dapat bergerak dan sangat bebas. Itulah kalau dia pada gas ya nakku ya. Lihat contoh gas. Coba itu seorang anak yang menghirup udara bebas di alam terbuka. Kemudian bisa lihat itu asap pabrik. Kemudian balon, asap rokok, tabung gas. Inilah contoh gas ya nak ya. Oke. Nah, jadi pada zat gas tadi jarak antara partikel sangat renggang. Partikel dapat bergerak sangat bebas. Coba kamu lihat partikel-partikel dalam bejana itu. Dia jaraknya renggang. Di mana partikelnya dapat bergerak dengan dengan sangat bebas. Oke. Nah, sekarang kita lihat perubahan wujud zat. Tadi Ibu katakan bahwa zat terbagi atas 3 nakku ya, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, sekarang kita lihat sistem perubahannya. Jika padat berubah menjadi cair, dikatakan mencair. Kemudian jika cair berubah menjadi padat, dikatakan membeku. Kemudian padat berubah menjadi gas, namanya menyublim. Dan gas ke padat namanya mengkristal. Kemudian zat cair berubah menjadi gas, namanya menguap. Dan gas berubah menjadi cair, namanya mengembun. Itulah skema perubahan wujud zat. Ini wajib kamu hafal. Ya nakku ya, skema perubahan wujud zat ini harus kamu hafal. Misalnya lihat perubahan-perubahannya tadi. Ya, oke. Nah, coba kamu lihat contoh menguap. Kemudian contoh membeku. Bisa kamu lihat itu nakku ya. Contoh menyublim. Menyublim ini bisa dilihat contoh mengkristal. Ini kalau menyublim dari padat ke gas. Kalau dari mengkristal dari gas ke padat. Contoh mengembun. Bisa kamu lihat itu. Titik-titik air. Di dalam daun itu nakku ya. Oke. Nah, jadi Ibu rasa untuk pertemuan kali ini cukup sekian Ibu terangkan. Dan semua materi yang Ibu suruh kamu catat di buku catatanmu. Nanti akan Ibu periksa ya nak ya. Oke. Nah, sekarang coba kamu ambil bukumu nakku. Biar Ibu kasih 5 soal saja. Ya, Ibu kasih 5 soal. Kamu catat nakku ya. Nomor 1. Tuliskanlah pengertian materi. Tuliskanlah pengertian materi. Nah, kemudian yang kedua, wujud zat terbagi atas 3. Wujud zat terbagi atas 3. Tuliskan ketiga macam wujud zat tadi. Kemudian yang kedua, tuliskanlah ciri-ciri atau wujud zat cair. Tuliskanlah 3 ciri-ciri wujud cair. Kemudian yang keempat, tuliskanlah skema atau gambarkan aku ya. Gambarkanlah skema perubahan wujud zat. Gambarkanlah skema perubahan wujud zat. Oke. Kemudian
Yang kelima, jelaskanlah wujud zat gas. Jelaskanlah wujud zat gas atau ciri-cirinya atau bentuk dan volumenya untuk zat gas ya anakku ya. Nah, jadi ada 5 soal ibu kasih. Kamu kerjakan di satu lembar ya, satu lembar double folio atau kertas yang lebih panjang dia anakku ya, jangan yang pendek anakku ya. Kamu kerjakan, kemudian kamu foto, kamu kirim ke classroom. Baru nanti yang kamu foto tadi pertinggalnya kamu bawa nanti pada hari Kamis. Oke anak ibu, sampai di sini dulu ya anak ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.